Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin wa qaidul ghurril muhajjalin. Fa salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala ahli baitihi at-tayyibin wa azwajihi ummahatil mu'minin. Amma ba'd. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, para hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sedaya puji kagunganipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringaken dumateng kula lan panjenengan sami kathah saking nikmat-nikmatipun, sehingga ten detik menika Allah Subhanahu wa taala nggampangaken langkah kita menuju tempat ingkang paling dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala, inggih menika masjid Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, ahabbul biqa'i ilallahi masajiduha wa abghatul biqa'i ilallahi aswaquha. Tempat utawi panggenan ingkang paling dipun cintai dening Allah Subhanahu wa taala inggih menika masjid. Lan tempat ingkang paling dipun benci dening Allah Subhanahu wa taala inggih menika pasar. Mila saking menika nalikane Allah Subhanahu wa taala gampangno langkah kita, memudahkan langkah kita untuk menuju tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Semoga langkah kita mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga senantiasa salawat dan salam tercurah selalu kepada junjungan kita, Nabi besar kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing umat Islam, yang telah membimbing kita semua sehingga kita bisa merasakan nikmatnya agama Islam, indahnya agama Islam tatkala kita mempelajari agama-agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita agar senantiasa ittiba', mengikuti jalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas tauhid dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, hadirin sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di suratul Baqarah. Allah berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wahai sekalian manusia, hendaknya kalian berbuat baik, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Makna ahsinu ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Dari Ikrimah, beliau melewatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang dimaksud dengan wa ahsinu ay ahsinu dhanna billah. Maksud kalian berbuat baik adalah berprasangkala baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara ibadah yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan kepada kita semua adalah agar kita memiliki hati yang baik,
di antara bentuk kebaikan hati adalah senantiasa berprasangka baik kepada sesama makhluk. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua agar berprasangka baik kepada saudara-saudara kita kaum muslimin dan kaum mukminin, maka bagaimana lagi tatkala seorang tersebut memiliki prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi, falyadhun bi 'abdi ma syaa." Sesungguhnya aku tergantung prasangka hambaku. Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, tergantung perasaan hambaku. Maka silahkan hambaku berprasangka kepadaku. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, silahkan hambaku berprasangka kepadaku. In dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Jika dia berprasangka baik, maka baginya kebaikan. Namun sebaliknya, ketika seorang hamba tersebut berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka baginya pula keburukan, wal iyadzubillah. Maka tatkala kita pahami makna husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan dua kebaikan. Yang pertama adalah kebaikan mendapatkan pahala. Karena setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada berbentuk ibadah, dan ibadah kalau diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pahala, akan berbuah pahala. Sehingga tatkala kita berhusnudzon kepada Allah, minimal yang pertama kita mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita akan mendapatkan kebaikan dunia. Akhirat dapat, pahala dapat, kebaikan dunia juga dia dapat. Bahkan terlebih kebaikan akhirat akan dia dapat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in dhanna khairan falahu. Jika dia berprasangka baik, baginya kebaikan. Di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggunakan kata-kata khairan yang artinya ismun nakirah, bermakna seluruh kebaikan, mencakup di dalamnya kebaikan dunia dan terlebih kebaikan akhirat. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita senantiasa manage hati kita. Kita senantiasa ngatur hati kita agar senantiasa memiliki prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih terhadap tiga kondisi berikut ini. Yang pertama, seorang hendaknya senantiasa berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia sedang ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang ketika dia ditimpa musibah langsung melupakan semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pak, hamba atau makhluk dan Allah itu memiliki perbedaan sifat yang sangat jauh. Tentu ya, karena makhluk dengan Al-Khaliq. Tatkala kita berbuat baik kepada manusia, 100 kebaikan dengan satu kesalahan, maka manusia tersebut akan senantiasa mencari satu kesalahan tersebut dan melupakan 100 kebaikan. Sebaliknya Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala, kita setiap hari berdosa, 100 bahkan ribuan bahkan jutaan dosa kita setiap hari. Tatkala kita satu malam beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampunkan jutaan dosa tersebut dengan sekali istighfar. Oleh karenanya tatkala kita sedang ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita melupakan jutaan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan satu musibah yang dia dapat. Dahulu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Sahih Bukhari, Rasulullah pernah melewati seorang wanita yang sedang menangis di atas kuburan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada wanita ini, "Ya hadza isbiri wattaqillah." Wahai wanita, hendaknya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya kamu bersabar. Maka sang wanita tersebut serentak mengatakan, ilaika anni. Wis narono. Kalau bahasa Jawanya apa? Wis larono, urusan awakmu dhewe, gak usah ngurusi aku. Silakan pergi kamu dariku, jauh-jauh dariku.
Sang wanita ini tidak tahu ketika dia menangis ternyata yang ngomong isbiri wattaqillah adalah Nabi SAW. Maka keesokan harinya atau beberapa saat berikutnya ada yang mengkabarkan kepada wanita itu, wahai bu, ya mungkin kalau sekarang, ibu, tadi atau kemarin yang ngomong bersabar dan memerintahkan engkau untuk bertakwa adalah Rasulullah SAW. Maka sang wanita itu langsung pergi ke rumah Nabi SAW dan mengatakan, maafkan aku wahai Rasulullah, karena sesungguhnya aku tidak tahu yang datang itu adalah engkau. Maka Rasulullah SAW mengatakan, innamas sabru indas sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu dilakukan, kesabaran itu dilaksanakan ketika awal kali musibah itu datang. Maka yang pertama, seorang tatkala mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersabar. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya musibah tersebut bisa menggugurkan dosa-dosa yang ia lakukan. Karena sejatinya musibah tersebut bisa menaikkan derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seorang hamba mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi dia yang pertama husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini konsekuensinya adalah iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Pak, Allah berfirman di dalam suratul Hadid, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hakikat musibah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Agar kalian terhadap semua kejadian atau takdir yang ada di dunia ini tidak bersedih, terlalu bersedih terhadap apa yang luput dari kalian, dan kalian tidak terlalu bergembira terhadap apa yang kalian dapatkan. Tatkala kita beriman kepada takdir, semua yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu akan terjadi. Maka ketika seorang memiliki iman yang benar terkait masalah takdir, dia akan lebih lapang dada, lebih bersabar tatkala mendapatkan musibah. Sebaliknya, tatkala dia mendapatkan nikmat, dia tidak terlalu bergembira, tidak terlalu sombong, dan tidak terlalu angkuh, seakan-akan nikmat yang ia dapatkan semua karena keberuntungannya, semua karena kecerdasannya, semua karena usahanya, wal iyadu billah. Kemudian yang kedua, di antara kondisi agar seorang senantiasa memiliki sifat husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala ia hendak mengais rizki. Tatkala seseorang hendak bekerja dengan tujuan mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang meskipun tidak semuanya, dia sebelum bekerja atau sebelum beraktivitas untuk melakukan perdagangan, dia sudah suudzon dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak pernyataannya. Misalnya, dia ketika mau buka usaha dia mengatakan, iyo nek laris engko, iyo nek payu, sopo nek arep tuku. Nah, suudzon dulu. Belum dagang sudah suudzon. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia rezeki yang barokah? Padahal di awal tadi disebutkan bahwasannya Allah tergantung prasangka hambanya. In dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Kalau dia berprasangka baik, maka baginya kebaikan. Kalau dia berprasangka buruk, maka baginya keburukan. Tatkala dia sudah suudzon dulu, nanti dagangan saya nggak laku, maka Allah Subhanahu wa taala buat dagangannya tidak laku. Tatkala dia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti dagangan saya pasti laris insyaallah, maka semoga dengan kalimat insyaallah dan keyakinan tersebut Allah Subhanahu wa taala bukakan banyak dari pintu-pintu rezekinya. Karena kita tahu semua yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, baik rezeki, baik hidup, baik mati, baik jodoh, semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, tatkala seorang hendak mengais rezeki, hendak mencari rezeki, yang pertama harus menanamkan dalam hatinya semua harus sesuai dengan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, tafarrag li ibadati." Wahai hambaku, fokuslah kamu tatkala beribadah. Maksudnya fokus tatkala beribadah, ketika kita sedang beribadah jangan mikir dunia. Sebagian orang fokusnya di pekerjaan,
Fokusnya apa? Di pekerjaan. Kalau sudah bekerja, sudah nggak ada yang boleh ganggu. Karena di kantor, nanti wedi dimarahi bos, takut dimarahi atasan dan yang lainnya, potong gaji dan seterusnya. Tetapi tatkala ibadah, masalah sholat misalnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung yang dipegang apa Pak? HP-nya. Karena apa? Karena langsung untuk sibuk urusan dunia. Dia tidak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak istighfar 3 kali, tidak berzikir setelah sholat, tapi yang dipegang langsung HP-nya. Nauzubillah min dzalik. Karena apa? Seakan-akan ibadahnya tidak fokus. Fokusnya dengan bekerja dan ibadahnya hanya sampingan. La, konsep hidup seorang muslim fokus dalam beribadah, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan dalam hatinya. Karena Allah yang berfirman, ya ibadi tafarrag li ibadati, wahai hambaku, fokuslah kamu saat beribadah. Amla qalbaka ghinan wa ashuddu faqraka. Aku akan penuhi hatimu dengan kecukupan dan aku akan tutup kemiskinanmu. Subhanallah. Yang ngomong siapa Pak? Bukan saya dan bukan mereka. Rabbul Alamin, yang menciptakan kita, yang mengatur kita, yang mengatur seluruh alam semesta ini termasuk rezeki kita. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan dan aku akan tutup seluruh kemiskinanmu, maka yakin tatkala kita beribadah, fokus tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi janji-janjinya. Yang ketiga, di antara hal yang hendaknya senantiasa kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hendak meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Muslim, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinul dhanna billah. Jangan sampai kalian semua meninggal dunia kecuali kalian berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa akramil mursalin, nabiyyina wa imamina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua, saya mewasiatkan pada diri saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun keberadaan kita dan bagaimanapun kondisi kita. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, dan iringilah perbuatan dosa dan maksiat dengan senantiasa memperbanyak amal soleh dan bermuamalahlah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufiknya agar kita senantiasa bisa berada di atas siratal mustaqim, di atas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang ditempuh oleh para nabi, jalan yang ditempuh oleh para sahabat, dan jalan yang ditempuh oleh orang-orang soleh yang telah mendahului kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita istiqomah di atas tauhid dan di atas sunnah sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas keduanya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di khutbah yang kedua ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda
والتقى والعفة والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله تعالى يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.